Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah siap nih nerima ilmu. Masih puasa nih? Masih puasa, alhamdulillah. Kuat-kuat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rutinitas kita bersama-sama duduk di majlis untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga teriring dan terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah dan senantiasa menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan ibadah puasa dan semakin hari semakin banyak kemajuan. Betul ya? Salah satunya adalah ketika kita melihat sholat tarawih, kira-kira banyak kemajuan gak? Iya, banyak kemajuan ya. Sabnya semakin hari atau semakin malam semakin maju, begitu ya. Begitu. Dan kalau kita juga melihat di jalan-jalan, biasanya warung itu memang sudah ditutup total. Betul ya? Sekarang udah pasang layar lebar. Dan ketika kita lewat, itu yang tadinya bangku mungkin kelihatan cuma ada 4 ya, ada 2 ya, 4 ujung-ujung ya. Ini sekarang jadi tambah. Malah kakinya juga kadang-kadang warna-warni. Banyak yang sudah nongkrong, badannya nggak kelihatan, tapi kakinya kelihatan. Sudah mulai sekarang. Padahal puasa ini dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa ini dibagi 3 fase, yang pertama rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti kita sudah melewati rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ya. Ini keterangan ini jelas. Jadi kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita akan diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kita sekarang masuk ke fase yang kedua. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, karena di sekarang fase kedua itu dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 adalah termasuk maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini fase kedua, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, berarti segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dosa-dosa besar. Ada yang punya dosa besar di sini? Itu harus tobat tersendiri ya. Mohon maaf, seperti kita
dosa terhadap orang tua, betul ya? Terus memakan makanan hak anak yatim, ya kan? Selanjutnya kita juga banyaklah dosa-dosa besar ya. Termasuk mungkin memfitnah orang, akhirnya orang tersebut kadang-kadang sampai meninggal, betul nggak? Kita belum minta maaf dan dia menanggung rasa malunya sampai meninggal, ada yang seperti itu. Dan itu nanti di akhirat kita dituntut oleh orang yang pernah disakiti oleh kita. Makanya kita hati-hati ya, harus banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita harus banyak tobat. Dan di fase yang ketiga adalah itqu minan nar. Kita itu akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita fase-fase ini harus kita ikutin. Bagaimana dikatakan fase yang ketiga itu kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang merasa senang dengan kehadiran bulan puasa atau bulan Ramadan, diharamkan masuk api neraka. Berarti sudah jelas kita diharamkan masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau fase ketiga termasuk kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kita harus kuat. Mati lampu apa? Mati lampu ya. Oke, enggak apa-apa mati lampu ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan adanya waktu yang Allah berikan kepada kita, wal as innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu merugi. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kalau kita termasuk orang-orang yang merugi seperti apa? Kalau kita disuruh puasa tidak puasa, disuruh kita tarawih tidak tarawih, disuruh kita untuk bersedekah tidak mau mengeluarkan sedekah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak mau. Inilah orang-orang yang pasti akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Maka dengan itu, kalau kita tidak mau merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mempunyai ATM. ATM-nya apa ini? Amal. Jadi kita harus punya amal. Iman tanpa amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal tanpa iman pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu, saudaraku, ketika kita ibadah tanpa ilmu pun pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus rajin ya. Rajin apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau talab ilmu itu diwajibkan bagi per individu, semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini. Jadi kita insya Allah tidak akan merugi. Karena saudara tahu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat baginda, yaitu Abu Amamah. Beliau datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ayat ataita Rasulullah Muhammad SAW fakultu.
Berarti Abu Amamah ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan dia berkata. Berarti yang berkata itu Abu Amamah. Ada nggak di sini namanya Abu Amamah? Nggak ada. Sekarang banyak loh nama Abu ya. Nama Abu banyak sekarang ya. Ya, Abu ada ya. Abu Bakar, betul ya. Terus Abu banyak Abu ya. Kenapa? Abdul Latif, ya Abdul Latif. Abu Amamah itu berkata, apa yang disampaikan oleh Abu Amamah? Murni bi amali yudkhilni jannah. Ini sudah disampaikan belum? Murni bi amali yudkhilni jannah. Suruhlah ya Rasulullah. Rasulullah yang ditanya oleh Abu Amamah. Murni, suruhlah katanya gitu. Amalan apa yang bisa membuatku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bis-shaum. Berarti kamu itu berpuasalah. Berarti sekarang tepat nih, karena kita bulan Ramadan. Kamu berpuasa, ya, berpuasa. Kenapa puasa? Fa innahu la adlalah. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Tentunya maksud dibandingannya itu adalah amal ibadahnya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibadahnya sholat duha yang bapak-bapak tadi lakukan, yang biasanya ataupun di bulan biasanya itu termasuk sunnah dan ibadah sunnah, dan digolongkan pahalanya juga pahala sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini pahalanya itu sama dengan sholat wajib. Alhamdulillah. Tetapi bagaimana kalau kita sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat rawatib dan sholat-sholat yang lain yang biasanya kita lakukan, itu digolongkan sunnah, sekarang sama dengan derajatnya, tingkatannya sholat wajib. Tetapi sholat wajib yang mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nih ya, apalagi subuh nih ya, asar dan subuh ya, karena asar dan subuh itu termasuk apa ini? Sholat bardain, tahu nggak bardain? Perasaan Pak Ustadz udah nerangin nih bardain. Oh, nggak ikut semua atau lupa, ya? Ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat. Berarti bapak-bapak ketika saat sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang tadinya 27 derajat akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 70 kali lipat. Berarti 70 kali 27 berapa tuh? Coba hitung bareng-bareng, ayo. Psikotes nih. 70 kali 27 berapa? Berapa? 7 kali 7 49, 7 kali 2 14, 180, 1840. Oh, 90. Oh iya, pakai kalkulator ya. 1890. Berarti 1800 berapa tadi? 90 lipat derajat. Sedangkan satu derajat ke derajat berikutnya itu menurut keterangan adalah perjalanan selama 40 tahun, bapak-bapak. Berarti sekarang kita yang tadinya 27 derajat jadi 1890 derajat, berarti perjalanan berapa tahun tuh, hitung. Satu derajatnya itu 40 tahun. Kali lagi 1890 kali 40 berapa? Berapa? Ya Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita tuh bersedekah 1000 nih. Allah yang biasanya bulan-bulan yang lain itu 10 kali lipat, sekarang sampai 700 kali lipat. Contoh, kita 1000 ibaratkan dia bertangkai menjadi 7. Berarti 7 kali 10, 7 kali 1000
7.000. Dan yang 7 tangkai itu ibaratkan dia itu punya butir 100. Berarti sekarang berapa? 7 kali 1.000, 7.000 kali 100. 700.000. 700.000 ini punya lagi tangkai bertangkai ibaratnya 100. Jadi berapa? Ya, kali 700. Jadi berapa? Kebanyakan. Makanya sekarang nih mumpung nih masih muda-muda ya, kita banyak beramal, banyak bersedekah walaupun 1.000. Yang penting kita continue. Ini kemarin itu kita belum diterangkan sampai ke sini ya. Jadi apa? Jadi kalau sekarang kita beramal 2.000, Allah melipat gandakan jadi 700, ya kan? 700 kali lipat, kali 700 kali lipat saja sudah kelihatan. 700 kali 2.000 jadi berapa? Jadi 110 ribu. Berapa? 1, tanya orang keuangan itu. Kenapa? Oh, uang iya, coba. Berapa? 700 dikali 200. 140 ribu. 140? Hah? Pak, 140 ribu dong. 140 ribu, ya, gak apa-apa. Pak Ustadz jadi keuangan nih. Jadi 140 ribu. Jadi kita naruh saham 2.000 saja jadi 140.000. Bank mana yang ada begitu? Hah? Itulah. Mumpung di bulan Ramadan nih, kita masih ada berapa hari lagi nih? Kita menanam saham, menanam modal, ya. Masukin ATM kita. Supaya apa? Di ATM kita supaya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ATM kamu. Yang tempo hari waktu di dunia sudah dimasukkan 2.000 kali 1 bulan jadi berapa tuh? 60 ribu kali 700. Hitungannya sudah lumayan. Betul enggak? Nah, itu Bapak-bapak bukan apa. Ini sebenarnya untuk persediaan kita 1 tahun ke depan. Jadi ATM yang sudah kita tanam, uang yang sudah kita tanam, ya, investasi yang sudah kita tanam itu adalah untuk bekal kita ke depan. 1 tahun ke depan. Enggak tahu. Sekarang kita sholat tahajud, sholat duha. Allahumma inna dua wal baba wal jamal wal quwata wal qudrata wal ismata. Allahumma inna rizqi fis samai fanjilhu, apabila ada rizki di langit turun. Wa in kana haramang fatahiru, apabila haram dimohon dihalal. Wa in kana baidan faqribu, apabila jauh mau didekatkan, apabila mu'asiran fayasiru, apabila susah minta dimudahkan. Ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Ustadz sudah menyampaikan kepada bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga ada di belakang, ya. Kalau kita semua cita-cita, keinginan kita, impian kita supaya hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon dengan ikhlas sholat sunnah duha, yaitu sebanyak 4 rakaat. Itu, ya. Jadi kalau sekarang kita lakukan nih, ya Allah, jawaban dari Allah, ya. Maksimal sore ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan lagi. Bagaimana? Alhamdulillah. Tapi nggak ada segini aja. Pasti. Kenapa? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sholat sekarang, jangan berpikir begini, Ustaz, saya bisa melakukan sholat duha langsung 1 hari itu, ketika pagi itu 1 harinya itu langsung 12 rakaat. Besoknya 6 rakaat, besoknya 2 rakaat, besoknya lagi 4, besoknya lagi kagak sholat. Allah tidak mau seperti itu. Allah maunya yang continue. Kalau kita mampu 2 rakaat aja dulu. Ya. Kalau kita mampunya 4 rakaat. Jangan mentang-mentang sekarang bulan Ramadan, ya kan? Contohnya nih, saya 12. Kata Pak Ustadz kan itu sama dengan nilainya kita sholat wajib nih, ya kan? Apa yang disampaikan Rasulullah seperti itu juga.
maksud saya 12 rakaat. Cuma selama bulan Ramadan saja. Bulan berikutnya sudah tidak mampu atau tidak kuat. Tidak seperti itu saudaraku. Ya kan? Kita harus tetap continue, konsisten atau istiqomah begitu ya. Dan semakin kesini semakin viral. Ada yang sholat tarawih sampai berapa itu? 23 rakaat cuma 12 menit ya. 12 menit dan bahkan ada yang tercepat di sedunia gitu loh. Kira-kira sholatnya bagaimana itu ya? Hah? Bagaimana itu sholatnya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Ustaz kan paling bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu belakang gitu kan. Mendingan bismillahirrahmanirrahim waladdallin gitu dong kan repot itu. Betul enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurul qabr. Jadi kadang-kadang kita ini belepetan juga ini. Kalau tidak biasa. Itu sekarang banyak viral loh. Ya, sholat tarawih paling cepat, tercepat sedunia bahkan. Ya Allah. Berarti kalau kita itu belajar tentang cahaya itu berapa ya ukurannya cahaya? Kecepatan cahaya itu berapa? 3,8 kali 10 pangkat berapa tuh? Ya itulah. Pangkat 8 kalau tidak salah ya. 3,6 ya. 3,6 dikali 10 pangkat 8 kalau tidak salah. Kecepatan cahaya. Kalau kecepatan suara berapa itu? Ya, ada juga, beda lagi ya. Makanya itu ya, kita enggak boleh dalam ibadah terlalu cepat. Jadinya apa? Mubazir. Kalau orang Jepang bilang itu mudah. Tahu enggak mudah? Sia-sia. Kalau orang Jepang bilang ada namanya 3M, muri, murah, mudah. Muri itu adalah kelebihan beban atau muatan. Kira-kira kalau udah kelebihan beban atau muatan kira-kira seperti apa? Yang tadinya sepertinya kita jalan setegak begini, ketika kelebihan beban jadi agak bungkuk ya. Betul gak? Nah, kita mau ditegak-tegak aja susah. Itu jadi muri. Kalau sudah kelebihan beban, masalahnya udah bertumpuk, ya, maka dikatakan dengan murah. Banyak salah aturan, benar nggak? Banyak sekarang tumpang tindih. Karena banyak masalah jadi tumpang tindih. Kita disuruh ini, satunya suruh ngerjain ini, ini. Akhirnya apa? Emosi yang keluar. Bulan puasa nih, gitu kan? Jadi ada apa namanya, ada remnya. Enggak boleh emosi sekarang bulan puasa. Nah, dan terakhir adalah mudah. Mudah itu artinya apa? Kerjaan yang sia-sia, mubazir. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan kita juga puasa enggak boleh seperti itu. Ya, puasa capek, tetapi kita itu jadi mudah. Artinya sia-sia. Makanya puasa itu juga dibagi 3. Satu puasa orang awam, 2 puasa khos, dan 3 puasa khawas. Artinya puasanya orang yang benar-benar puasa dengan hati. Kalau kita puasa masih termasuk puasa awam. Apa puasa awam? Hanya bisa menjaga dari makanan dan juga minuman. Tapi kalau puasa sudah khawas, itu adalah puasa mata dijaga. Jadi ternyata bulan puasa juga kita mah belum bisa menjaga dari pandangan ya. Apalagi Pak Rofi kali. Kalau ada yang cantik tentunya ngiler ya. Itu ada pandangan katanya kan. Puasa iya katanya. Wah Pak katanya enak banget tadi mah itu. Makanya kita itu belum bisa menjaga, betul ya? Tapi kalau khawas, kita sudah bisa menjaga mata. Mulut pun kita akan dijaga. Tidak mau ngomongin orang. Tangan kita, kaki kita, semua dijaga. Tetapi kalau khawas,
Bil khawas itu mulut, semua pandangan, panca indera dijaga, termasuk lapar dan dahaga, dan juga hati. Kalau khawas, ya, kalau khawas bil khawas ini, kalau hatinya tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, udah dianggapnya puasa dia itu batal. Ya. Kalau dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sudah batal. Kalau menurut orang yang benar-benar sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah boro-boro, ya, zikirnya apa? Masih duit, itu kan? Uang, ya. Kan ada yang ngomong pulsa nyari duit susah banget ya. Saya bilang, Pak Haji, kalau bisa mah tuh ada karung diamparin di dekat jalan. Pak Haji pakai tudung yang apa itu? Yang cuma kelihatan apanya doang gitu kan? Duit gitu kan? Itu meminta-minta Pak Ustaz. Loh, katanya kan pengen dapat duit. Saya bilang, ya udah duit. Tadi pasti dapat duit, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena kita masih ingat duit ya. Kalau kita masih ingat duit, berarti itu adalah orang sehat. Karena kita masih perlu dunia dan juga kita perlu akhirat. Bosan sekarang kita ngaji Quran aja kan perlu Quran. Pakai apa? Pakai duit. Pakai baju. Ketika kita mau sholat pakai baju yang bagus, yang bersih, berarti harus pakai duit ya. Nggak ada namanya yang tidak berhubungan dengan duit atau uang ya. Semua sekarang dalam keadaan berhubungan dengan uang. Tetapi kita jangan dinamakan dengan hubudun ya. Terlalu cinta dengan dunia sampai sholat ketinggalan ya. Pak, sholat dulu, ini sudah asar, tanggung, kelewat sampai ke maghrib ternyata kita masih di jalanan, tanggung juga. Ada masjid kelewat juga. Isya ternyata kita ketiduran, dan subuh ternyata keenakan tidur, akhirnya bablas sampai siang. Terus setiap hari begitu, itu berarti kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Makanya kita sholatnya dibenerin. Wa iqamis shalah, kita berarti mendirikan sholat dibenerin. Karena di dalam sholat itu adalah semua yang termasuk rukun Islam ada. Syahadat ketika kita tasawuf awal dan tasawuf akhir. Yang kedua sholat, ya memang kita melakukan sholat. Yang ketiga zakat. Sebelum kita sholat, kita melakukan zakat dulu, yaitu berwudu terlebih dahulu, membersihkan diri. Puasa, di dalam sholat kita perlu boleh nggak makan? Tidak boleh makan, berarti di dalam sholat pun kita ada puasa, ya. Dan di dalam sholat pun ada dinamakan dengan naik haji, berarti kita semuanya sholat tidak ada yang ke timur, ke selatan dan ke utara, semua menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita sholat kadang-kadang salah, apalagi kita sedang bertamu. Sholat seharusnya ke kiblatnya itu ke barat, ini kita ke selatan atau ke utara. Kenapa? Pak, rumah saya ngadepnya perasaan ke sana, begitu ya, perasaan. Ya, akhirnya sholatnya salah. Ini nggak boleh ya. Berarti kita bertanya kepada saudara kita yang memang sedang kita temuin atau kita berkunjung ya, seperti itu. Kira-kira Pak, kalau sekarang kita menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjalankan ibadah puasa ataupun saum di bulan Ramadan, ada perintah dari saudara kita yang mungkin sejawat ataupun seleting ataupun bawahan kita lah ya. Ada yang menegur, Bang, contohnya nih, Bang, makannya nggak boleh di sini. Kalau abang nggak puasa, silakan di tempat lain, ngumpet gitu. Kira-kira kita marah nggak seperti itu? Atau kita harus menerima? Kan kita nih sedang nggak puasa nih, kita ditegur.
Ya, ditegur, "Bang, mohon maaf kalau kita tidak puasa, tolong." Ya. Kira-kira marah nggak kalau bapak-bapak nih ditegur seperti itu? Hah? Tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Tetapi kalau kondisinya enak, oh iya, terima kasih dek, udah diingetin ya kan, kita ngumpet. Tetapi wah enak aja, terus suruh buat dong gitu kadang-kadang ya kan. Nah, ini gak boleh ya. Tetapi kita juga karena kita merasa beriman kepada Allah, kita harus mau ditegur. Karena apa tadi? Innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati dalam perkara kebaikan dan juga dalam perkara kesabaran. Enggak boleh kita marah. Tetapi kadang-kadang sekarang enak aja loh. Berita-berita gua gitu kadang-kadang. Ini enggak boleh ya. Tetapi memang di luar sana itu seperti begitu keadaannya. Makanya kita harus mulai sekarang, kita harus saling menjaga. Mulut kita dijaga, pikiran kita dijaga, hati kita dijaga, qalbu kita dijaga ya. Jangan sampai kita digerakkan oleh hawa nafsu setan. Ingat, baginda Rasulullah Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan mengadakan peperangan, saudara. Itu tepatnya tanggal 17 Ramadan dan baru tahun itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun Hijriah kedua untuk melaksanakan puasa. Tetapi sudah perang Badar. Ya. Perang Badar itu kalau tidak salah umat Rasulullah Muhammad SAW yang ikut itu pasukannya 313. 313 kalau saya cermati ini adalah jumlah Rasulullah Allah. Jumlah Rasul Allah itu sebanyak 313 dan itu menjadi pasukannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dihitung dari 313 dan pasukan kafir Quraisy yang waktu itu berlipat-lipat ganda dari pasukan Rasulullah, ternyata kalah, saudaraku. Itu tanggal 17 Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti apa bicaranya? Wahai saudaraku, perang ini adalah perang kecil. Bukan perang besar. Padahal perang itu yang akan menumpah darahkan diri kita. Kalau seandainya kita kenal dengan musuh, bahkan kita akan hilang nyawa kita. Kalau menurut kita perang besar enggak? Perang besar kalau menurut kita. Tetapi kalau menurut Rasulullah itu perang kecil. Ketika bulan puasa harus perang menghadapi kafir Quraisy. Itu kalau 3 kali lipat 313, kalau 3 kali lipat itu berapa? 1000 lebih. Itu pasukan kafir Quraisy, tetapi bisa dikalahkan oleh pasukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita jangan kalah. Ya Rasulullah, mana perang yang sangat besar? Perang yang sangat besar adalah perang memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya bosan, setan itu banyak. Nggak ada yang dibelenggu ya. Bukan seperti setannya. Kalau setan aslinya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa diikat itu adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doanya bagaimana? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Itu berarti kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Ghafur, yang Maha penerima ampunan ya. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, tidak ada lagi yang diminta. Enggak ada minta mobil, betul ya? Minta kekayaan tidak ada. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya itu maunya itu masuk surga Allah. Masuk neraka. Na'udzubillah, masuk neraka. Jadi gini Bapak-bapak. Kalau kita sendiri berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah.
Kalau kita banyakkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ingat ya. Ingat ya. Kalau berdoa sendiri Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau kita jadi ngimamin, jadi seorang imam, Allahumma inna nas'aluka. Berarti jamak jatuhnya ya. Makanya kalau ada imam Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar, enggak usah diaminkan. Zolim namanya. Itu imam yang dolim. Enggak usah. Ya. Tapi kalau Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar, Allahumma berarti ya Allah inna nas'aluka, kami dengan saya bedanya apa? Kalau kami itu kan banyak kan? Ya kan? Saya dengan kami beda kan? Jadi kita itu jangan salah kaprah. Kadang-kadang sekarang banyak Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kamu itu hanya ngedoain kamu sendiri, minta diaminkan kepada orang lain, salah. Zalim kita. Ya kan? Enggak boleh. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya Bapak kalau niatnya untuk kami sekeluarga contohnya Allahumma inna nas'aluka. Tetapi kalau untuk diri sendiri Allahumma ini as'aluka. Ada yang sudah menyampaikan seperti ini? Mudah-mudahan disampaikan, kita jadi ingat ya seperti itu. Kalau kita ngaji terus-terusan, insya Allah ilmu akan bertambah kepada kita dan ibadah kita juga pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mulai sekarang sudah banyak saudaraku ya. Padahal kadang-kadang belum pantas untuk mengimami karena bacaannya juga masih seperti kurang bagus. Tetapi sekarang udah banyak ya. Padahal baru bisa baca Quran, tahu baca Qurannya juga, tajwidnya juga belum bagus, makharijul bagus, udah di depan. Padahal jamaah itu ada banyak yang lebih mengerti. Kalau kita yang udah mengerti kadang-kadang takut untuk jadi imam. Ingat Pak, orang yang mengerti itu takut jadi imam. Bukan kepengen, tapi takut jadi imam. Karena apa? Karena dia menanggung. Resikonya dia menanggung semua jamaah. Tetapi bagi orang yang baru belajar, yang ngerti, kepengen buru-buru jadi imam. Kepengen. Kenapa? Saya hebat. Begitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi bagi orang yang sudah ngerti, sudah banyak ilmunya, dia takut menjadi imam. Ya. Bahkan di belakang imam pun kadang-kadang takut. Karena apa? Karena suatu saat imam dalam keadaan uzur, mereka yang di belakang imam harus berani ke depan untuk menggantikan imam. Makanya saya suka negor. Yang di belakang kalau bisa di belakang imam itu sudah lebih mengerti daripada makmum yang lain. Seperti itu. Karena apa? Suatu saat imam ada uzur atau mohon maaf. Sekarang banyak yang kadang-kadang meninggal di tempat, betul? Ya kan? Tiba-tiba keserang jantung meninggal. Itu yang di belakang imam itu harus menggantikan imam, melangkah ke depan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita kalau dalam satu nafas harus diwasal. Tidak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Enggak boleh. Satu nafas tapi kita diwaqaf. Enggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal enggak boleh begitu ya. Jadi artinya satu nafas tetapi kita mewaqaf atau mengqata, berhenti. Tetapi kita kalau satu nafas harus disambung, mewasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Saya ditanya, Pak Ustaz, kok waladdallin harus panjang? 6 harokat. Kenapa?
hukumnya itu mad lazim musaqqal kalimi, itu wajib hukumnya 6 ketuk, 6 harokat. Jadi kalau kurang dari 6 harokat berarti kurang sempurna dalam membaca Al-Fatihah. Gitu. Kan sekarang banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang sempurna. Berarti pembacaan Al-Fatihahnya kurang sempurna. Kasihan yang di belakang yang ada yang ngerti tentang Al-Qur'an. Kan banyak. Sekarang manazzo, ya kan, gitu kan? Seperti gini. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha beda kan? Anqadha dhahrak bukan anqadha dhahrak. Emang ada dhahrak gitu kan? Ya benar enggak? Anqadha dhahrak gitu, ada yang begitu ya. Ya kan? Alladhi anqadha dhahrak, ada yang gitu kan? Nah, itu kan harus benar itu. Alladhi anqadha dhahrak begitu. Ya. Sekarang kan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, kita juga harus tahu, ya. Jadi enggak baca qaf sama kaf juga harus bisa. Kebanyakan ada yang azan begitu, adzan. Allahu akbar, jangan akbar. Ak. Allahu ak. Cuma kadang-kadang orang enggak dengannya ya. Allahu akbar, enggak ada akbar, ada ak. Kaf dengan qaf, kaf, beda tuh. Qaf, kaf, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, sa juga sa beda. Haitsu shi, ya kan? Sin dengan sya beda, sin dengan shin beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang wadduha wallaili idza saja, wadduha wallaili idza saja. Jangan wadduha walaili idza saja, enggak boleh. Giginya saja, ya. Saja begitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Makanya kita di bulan Ramadan ini harus dirubah, mengimprove diri sendiri, merubah diri sendiri supaya lebih baik, insya Allah, ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Lebih baik mana seandainya saya memiliki uang 100.000 satu lembar karena saya kepingin punya amal soleh kontinu. Saya berniat nukerin jadi 1.000 atau 2.000 biar panjang. Nah, jadi tiap subuh atau tiap pokoknya sehari satu. Lebih baik mana? Oke. Sebenarnya kalau lebih baik 100.000-an. Tapi tiap hari. Benar kan? Ya. Tapi bosan. Tapi saya ini mau belajar istiqomah, ya, dalam berinfak atau bersedekah. Lebih baik itu tadi kita 100.000 tidak apa-apa ditukar menjadi, contohnya saya mau istiqomah dulu di 2.000, betul ya? 2.000. Di mana 2.000-nya ketika saya menjalankan sholat subuh, contohnya seperti itu ya, sholat subuh. Karena ada amalan subuh, amalan pagi, amalan subuh itu begini. Ketika azan dikumandangkan, kita menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Asyhadu anna Muhammad. Dan amalan subuh. Sesudah itu kan kita udah bawa duit nih. Berarti dari rumah udah dimasukin dulu belum? Udah masukin. Celeng 2.000. Kita duduk di masjid, ya, dengar adzan,
ataupun mungkin kita masih di rumah tapi kita menjawabnya, ya. Masuk ke masjid kita sudah bawa uang, langsung kita sholat sunnah. Dikatakan sholat rakaatal fajri kalau kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Kita sholat rakaatal fajri usolli sunatan qobliyatan subhi, ya. Berarti kita qobliyah subuh yang dikatakan fajr 2 rakaat. Karena kalau kita sholat 2 rakaat subuh sunnah, ya, sunnah subuh, sama kita mendapatkan semua alam semesta ini, gitu kan, seperti itu. Dan sesudah kita sholat sunnah qobliyah subuh, kita langsung mewarib, kepengen dapat rezeki yang banyak. Apa? Kan, mohon maaf, pangkat rezeki, uang rezeki, kita sehat juga rezeki, ya. Kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Kebetulan ini yang kita wiridkan, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Baca istighfar belakangnya, ya. Ini kalau bisa 100 kali. Ya, enggak apa-apa, ini tip dari Pak Ustaz, ya. Tip dari Pak Ustaz, ya, enggak apa-apa, ya. Dan kita langsung berarti sholat subuh dong. Sholat subuh kita panggilan sholat subuh, kita sholat subuh. Rutinitas kita. Atau Pak Ustadz, saya nggak mampu nih kalau sholat subuh. Silakan, saya niatkannya per hari saja 2.000. Gitu untuk bersedekah. Yang penting continue. Berarti 100 nanti ditambah lagi dong 100. Ya. Kalau 100.000 kalau 2 hari berarti sebulan. Hah? Dan kalau 100 dari 2.000 kan jadi 10 hari. Enggak dong. 2.000 kali 30 kan 60.000. 60.000 berarti masih sisa tuh. Berarti nanti yang 40.000 nih ditambahin lagi 20.000 untuk untuk bulan depannya, begitu, ya. Enggak apa-apa, yang penting continue, ya. Daripada sekarang 100.000 besok mengong aja tuh. Saya kepengen sedekah tapi duit udah habis, gitu, ya. Begitu, ya. Berarti udah siap memang. Kita bersedekah insya Allah, ya. Mau kemana-mana. Bapak sekarang mau latihan perang nih mau latihan perang, ya. Kasih setiap baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, kita sedekah, ya. Ya Allah, saya mohon, ya, diselamatkan saya, sedekah. Latihan perang di Dereden juga mungkin nggak kena, karena ada malaikat yang membantu kita, seperti itu. Jadi lebih istiqomah seperti itu, begitu, Pak. Daripada kita nanti 100.000 besok udah nggak bisa lagi, ya kan? Cuma 100.000 ternyata. Ya. Atau Pak, saya mau sedekah per bulan aja, niatnya 100.000, nggak apa-apa. Berarti kan kita continue setiap bulan 100.000. Atau 1 minggu sekali, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita niatnya. Pak, saya 1 bulan mau 100.000, silakan. Continue kita kali, ya, 100.000 berarti selama 1 tahun jadi 1.200.000 dikali 10%, ya, 10 aja marginnya, jadi berapa? Bapak sudah dapat 12 juta, ya, insya Allah 10% Bapak. Nah, dari Allah nanti Bapak dapatnya nanti 12 juta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan ini Bapak yang tadinya 1.200.000 menjadi 120 juta, ya, mendapat 120 juta, ya, gitu. Oke. Ada nggak pertanyaan lagi? Bagaimana, Pak? Siap. Ya. Niatin aja 100.000 untuk 1 bulan atau 100.000 saya mau continue per hari, berarti di itu aja, seperti itu. Silakan. Ya, silakan. Itu kita menolong sang imam apa kita selesaikan dulu? Selesaikan sholatnya dulu. Kita mengganti, selesaikan sholat dulu, ya. Sesudah itu baru kita menolong, begitu. Jadi selesaikan sholat dulu. Jadi mana duluan, gitu kan? Gitu.
Tetapi kalau begini Pak Ustadz, saya punya keluarga nih, contohnya nih, ada nggak pertanyaan gini? Saya punya keluarga, sedangkan waktunya mepet. Sementara anak saya nangis, kepengen makan, lapar, ya. Sedangkan saya juga ada kewajiban untuk sholat. Mana dulu nih, sholat dulu, atau saya nolong anak saya dulu nih nyari makanan? Ada nggak yang pertanyaan begitu? Kira-kira nih? Itu yang didahulukan yang mana? Anak dulu. Kita tolong anak dulu, ya. Kita sholatnya nanti sesudah anak kita sudah kenyang, ya. Karena apa? Kasihan anak kita, ya. Berarti sama bagi kita adalah dua-duanya wajib, ya. Karena kita menolong anak kewajiban kita, dan sholat juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Hablum minan nas terlebih dahulu, baru hablum minallah, ya, untuk menolong anak kita. Sama, Pak, saya itu berada di samudra atau di lautan, di tengah laut itu, kan ombaknya agak gede tuh, ya. Kami itu membawa keluarga kami dan orang tua kami juga itu dalam satu perahu juga, ya kan? Tetapi ketika bapak-bapak itu kena ombak, yes, ya kan? Anak istri ke bawah ombak, perlu ditolongin juga sama kita. Terus orang tua juga kita perlu ditolongin juga nih. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Coba, orang tua dulu atau anak istri kita? Anak istri dulu kita. Baru sesudah anak istri kita dulu, baru orang tua. Ini bukan kejam-kejaman, tapi memang aturannya seperti itu. Ya, Pak, saya kan tapi kan anak istri kamu ini adalah sebagai kewajiban kamu terlebih dahulu, karena sudah kita dalam satu perahu. Karena orang tua kita itu udah beda lagi keluarganya, gitu kan? Gitu. Perahunya udah beda lagi, kita udah punya perahu sendiri, dan orang tua kita udah punya perahu sendiri. Saudara kita juga punya perahu sendiri. Ini yang harus kita bisa memilah-milih mana yang dahulukan. Jangan kita merasa taat, anak istri kita meninggal, ya kan, dengan kejadian yang sama, tapi orang tua kita yang mulai sinar, ya. Ini sudah selesai. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana, Bapak? Ya, alhamdulillah. Pak Ropi, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Pak, satu lagi Pak. Ya. Pas di rumah itu perempuan semua, jadi saya mau pencerahan ya. Anak kan udah kali itu satu SMA. Jadi itu kan masih saya kejar untuk, kalau di sekolahan juga kan untuk kejar apa. Nah, pada saat dia haid itu yang tidak diperbolehkan, caranya menghafal itu boleh nggak menghafal Al-Quran yang ada di handphone? Kalau mohon maaf karena kebodohan saya mungkin hanya mushaf aja yang saya pegang. Ya, mushaf itu berupa Al-Quran. Betul. Kecuali kalau Al-Quran terjemahan itu yang ada terjemahan, apakah termasuk mushaf atau tidak? Ya. Yang dilarang itu. Kalau aplikasi, ini kan handphone kan aplikasi ya, termasuknya ya. Itu boleh. Kalau yang terjemahan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, karena itu sudah ada huruf Latinnya, karena sudah terjemahan. Tapi kalau saya sendiri, ada huruf Bismillah saja, ibaratnya kita tetap harus diselamatkan, begitulah. Karena itu masih ada Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Begitu. Tapi itu aplikasi di handphone itu tidak menjadi masalah, karena kita tidak punya huruf pun nggak apa-apa, begitu, ya. Bahkan kan kita itu disarankan ketika kita sebelum tidur, kita membaca surah Al-Mulk ya, sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal 'azizul ghafur. Contohnya begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita baca surah Al-Mulk itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu akan diberikan pertolongan. Ya. Yang sifatnya apa? Ketika kita sebelum tidur membaca
itu Allah memerintahkan kepada satu malaikat untuk menjaga orang tersebut. Contohnya Bapak lagi perang nih, ketiduran, tapi Bapak baca itu dulu tuh, surah Al-Mulk. Itu walaupun peluru seng itu cuma seng aja, Bapak nggak bakalan ketembak, gitu loh. Karena apa? Karena dijaga oleh malaikat. Satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ya, insya Allah. Jadi kita kalau aplikasi silakan ya. Mushaf kalau yang polos, yang memang tidak ada artinya atau terjemahannya, ya kan? Kita kan walaupun baca terjemahan, kadang-kadang kita tetap harus, kalau bagi orang yang dulu ya, kita tetap harus punya wudhu gitu kan. Nah, itu. Yang hand itu kalau bisa jangan coba-cobalah ya, untuk sementara seperti itu. Kalau untuk bacaan hafalan ketika kita pakai aplikasi silakan saja. Gitu. Bagaimana? Ya. Oke. Tidak ada lagi? Ini yang muda-muda sudah paham semua? Hah? Ada dua loh. Ada yang merasa paham, ada juga yang bingung mau nanya apa gitu. Benar ya? Makanya ada namanya 4W 1H. Ya, benar gak? Setiap masalah dipecahkannya udah 4W 1H. Kita punya masalah harus dipecahkannya dengan 4W 1H. Tahu nggak? 4W 1H. Biasanya mungkin penyidik apa itu pakai 4W 1H. W-nya itu who, what, where, when, how. Benar gak? Seperti itu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak, biasanya nanya. Mau nanya silakan, Pak. Untuk ini bukan sebuah pertanyaan dari saya, mungkin dengan urgensi dengan keadaan sekarang. Sekarang kita hadapi kan adalah tentang pemahaman alur pemikiran tentang Islam. Apa itu? Alur pemikiran pemahaman kita tentang Islam. Jadi tadi kan kita membahas tentang fikih. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah banyaknya aliran pemahaman yang tak datangnya dari mana, yang bahasanya itu hanya mencari kesalahan tentang umpamanya contoh tentang yang sekarang kita bulan puasa aja ini, amalan-amalan kita yang melaksanakan dari dulu termasuk saya dari kecil sampai sekarang, bahkan aliran-aliran tertentu ini menyalahkan, akan membuat kita terkesan sesat, bid'ah. Artinya yang namanya kita seperti neraka dunia. Nah, jadi mungkin bisa disebutkan tentang kelompok-kelompok ini. Apakah bagaimana caranya kita mengenali dari caranya mereka menyampaikan dakwahnya supaya kita tidak terjadi perdebatan di dalam masyarakat. Maksud kita ini aparat ini kadang-kadang ya, sesama kita sendiri kadang-kadang beribadah itu kamu salah, kamu begini, Betul. segala macam. Contoh yang di awal tadi Pak Ustaz mengatakan tentang masalah pembagian Ramadan, terus apa namanya tadi yang pertama tadi itu kan masih bahasanya ada yang berupa lemah, tapi kan ada yang mengatakan bahwa untuk pada lemah tidak apa-apa. Mungkin ini jalannya seperti itu Pak, ke depannya mungkin seperti itu. Jadi karena sekarang ya ini seperti itu. Jadi sekarang kita rata-rata dibilang beragama, tapi untuk secara kita pemahaman kita nggak tahu saya ikut mana sih. Seperti itu. Oke. Kita rekan-rekan juga, oh saya ini apa yang saya lakukan ini benar lah. Jangan sampai sedikit ada masukan, oh kamu salah, tiba-tiba kita benar. Ternyata kita benar, cuma kita belum mengetahui alur sanad kita, guru kita siapa menjelaskan sampai ke kita. Nah, Betul. itu yang terjadi sekarang sehingga kita gampang sekali menyalahkan nama-nama. Betul. Maksudnya mungkin besok-besok kita diselip-selipkan ini, contohlah bahasanya saya sebut Salafi Wahabi, Syiah, LDI dan lain sebagainya itu kan
Betul, betul. Mungkin dengan ada mungkin dari Pak Ustadz segala macam bisa mengcover lah. Jadi kita pengajian-pengajian seperti ini ya masih bisa menyelip, oh berarti benar lah apa yang saya lakukan selama ini. Kan rata-rata kan kadang juga tiba-tiba datang menyalahkan, tiba-tiba menggurui kita. Jadi seakan-akan apa yang kita dapat selama kita hidup itu salah semua. Salah semua ya. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih. Begini. Nah, yang sekarang kalau bisa pemahamannya kita ikutin saja yang 4 mazhab kalau yang di kita. Mazhab Hanafi, ya, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Di sini sekarang banyak yang Syafi'i, ya kita ngikutin yang Syafi'i. Berarti gitu ya. Oh, ini mohon maaf. Ini ketika sholat subuh tidak kunut ya kan. Sedangkan kita mazhab Syafi'i bagaimana? Ya kita ngikutin imam dong. Ya kan? Terus kalau kita ini mazhab Syafi'i, kita ini Hambali, ya sama Maliki, kan Hambali sama Maliki tidak kunut. Apakah kita harus kunut? Harus, karena kita ngikutin imam. Bagaimana ini runtutannya? Ketika Imam Syafi'i diundang oleh Imam Maliki sebagai guru besarnya, sang guru ini mempersilahkan, imam, tolong menjadi pemimpin sholat, menjadi imam. Jadi Imam Syafi'i itu, kan? Tapi Imam Syafi'i ke depan dipersilakan untuk mengimami sholat subuh. Ketika itu apa? Imam Syafi'i bertanya, di sini kan umatnya itu kebanyakan yang tidak memakai kunut. Imam Syafi'i karena di sini makmumnya tidak kunut, pakai kunut tidak? Imamin tidak pakai kunut. Begitu juga Imam Maliki ketika diundang oleh muridnya Imam Syafi'i, ya. Ketika mengimami karena Imam Syafi'i semuanya pakai kunut, dia baca Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, ya. Dia membaca kunut beliau. Makanya itulah hebat guru dengan murid, seperti itu. Ya. Tidak saling menyalahkan karena punya ijtihad masing-masing, ya seperti itu. Oke.